Ya, izin nanya ya. Nih kan saat ini kan saya sedang PPG, mau melakukan wawancara perihal masalah yang kemarin udah diidentifikasi, yaitu rendahnya hasil belajar IPA. Menurut Pak Arif itu Ya, penyebab utama anak rendah hasil belajar itu apa aja ya? yang pertama itu mungkin anak kurang kurang memahami dari materi yang disampaikan. Udah gitu anak bercanda, kebanyakan bercanda. Yang apa yang sudah dijelaskan oleh guru, dia malah bercanda ngobrol sama teman-temannya. Jadi Hmm, anak itu tidak mudah menerima pembelajaran apa yang sudah diberikan oleh guru. Seperti oke. itu, Bu Dia. Ada lagi nggak selain itu? Ya, makanya sekarang ini guru itu harus melakukan pembelajaran yang inovasi terhadap anak murid. Jadi menambah pengetahuan anak, menstimulus anak untuk mencari tahu apa sih yang akan diajarkan oleh gurunya nanti ke depannya seperti itu. Oke. Nah, terus kalau dari solusinya untuk mengatasi masalah ini apa ya, Pak? Kalau menurut saya pribadi itu melakukan pembelajaran yang menarik. Contohnya Contohnya seperti PBL apa itu atau yang biasa PBL? disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Oke. Pembelajaran berbasis masalah itu suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan produk apa yang dihasilkan oleh anak murid tersebut, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, terus membuat rancangan, terus melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak murid. Seperti itu, Bu Dia. Hmm. Nah, kalau untuk untuk pelajaran IPA ini bisa menggunakan model PBL, Pak? Bisa. Bisa. Untuk semua materi ya, tinggal disesuaikan aja ya, berarti ya. Iya, tinggal disesuaikan aja sama materinya. Oke, nah selain untuk model yang inovatif seperti PBL, ada lagi nggak solusinya, Pak? Kalau menurut saya pribadi itu bisa Teams game turnamen. Itu jadi anak-anak membuat tim, terus dibuat turnamen juga. Jadi sistemnya kayak sistem tanya jawab. Jadi Oke, siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan, dia menjadi juara. Seperti itu. oke baik. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Ya, Iya, sama-sama Bu ya, Dia. Semoga sukses Assalamualaikum. selalu ya Bu Dia. Amin. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman guruku tersayang. Ya. Eh, tolong bantu tugas saya ya terkait wawancara tugas PPG saya. Nah, di sini saya mengalami sebuah masalah di dalam kelas ketika KBM sedang berlangsung. Nah, masalah yang sudah saya tulis di tugas tersebut yang pertama itu kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, menurut Bu Hikmah dan Bu Nada, faktor penyebab siswa itu kurang termotivasi saat belajar itu apa aja ya? Ya dari siapa dulu? Bu Nada? Bentar. Bu Hikmah dulu mungkin. Ya, Bu Hikmah, silakan dijawab. Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Dia yang sedang melaksanakan PPG ya, profesi apa Pendidikan sih profesi guru. profesi guru. Oke, baik kalau menurut saya ya Bu Dia, mengapa anak itu kurang termotivasi? Iya, Nah, benar. kalau menurut saya dua faktor. Yang pertama itu faktor intern, yang keduanya faktor eksternal. Kalau dari Mm-mm. faktor intern, berarti dari murid itu sendiri bisa jadi memang minat bakat murid itu tidak bukan pada di mata pelajaran itu. Itu faktor internnya ya. Terus bisa jadi di saat itu eh, dia kesehatannya kurang baik gitu Bu dia. Terus juga eh, apa namanya kesiapan belajarnya, misalnya pelajaran FPB nih, nah dia kurang semangat mungkin karena memang dia
murid itu tidak memiliki belum memiliki kemampuan dasar yaitu di perkaliannya, maka dari itu dia tidak minat gitu, tidak termotivasi. Itu mungkin dari faktor dari anak itu sendiri. Dan faktor eksternalnya kalau menurut saya dari kitanya nih guru ya. Mungkin kita dalam mengajar hanya satu arah gitu kan, ceramah tanpa kurang melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Karena sekarang itu guru itu dituntut sebagai fasilitator, bukan sebagai apa ya, yang hanya guru anak itu bukan seperti gelas kosong yang diisi penuh oleh gurunya gitu, tapi dia dilibatkan mencari tahu dari pembelajaran itu sendiri gitu Bu Dia. Jadi memang kalau menurut saya ada dua faktor itu, faktor intern dan eksternnya seperti itu Bu Dia. Baik. Bu Nada, kalau dari Bu Nada, penyebab anak itu kurang motivasi apa ya Bu Nada? Baik, terima kasih Bu Dia atas waktunya. Mungkin kalau menurut saya masih hampir sama dengan yang dimaksud oleh Bu Hikmah ya. Tadi antara faktor intern dan eksternnya. Nah, yang lebih jelasnya mungkin yang pertama, siswa itu kadang tidak menyukai cara kita menjelaskan ke siswa gitu, cara pengajaran kita, cara kita memberikan pelajaran ke siswa mungkin nggak semua siswa itu menyukai caranya. Tadi yang Bu Hikmah bilang ya kan, ada yang monoton dari kita ceramah aja atau hanya mencatat dan segala macamnya. Nah, dari situ kan dari kitanya juga yang kurang memahami gitu. Anak ini sebenarnya cara belajarnya harusnya seperti apa gitu, maunya seperti apa, bisanya seperti apa gitu. Dan juga bisa juga dia tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Misalkan ada salah satu murid yang tidak suka banget sama pelajaran, yang kurang suka sama pelajaran matematika gitu. Nah, dari situ aja karena ketidaksukaannya dia, akhirnya dia males gitu untuk belajar, males untuk mengerjakan soal dan lain-lain. Dan juga biasanya ada juga dari motivasi di rumahnya dia juga gitu. Misalnya orang tuanya yang kurang memperhatikan dia, kurang memotivasi dia juga untuk dia serius belajar dan lain-lainnya. Kalau dari saya sih itu Bu Dia. Kalau menurut Bu Nada, solusi untuk siswa itu biar lebih termotivasi apa Bu Nada? Biar dia jadi menyukai pelajaran yang tadi Bu Nada maksud kurangnya itu. Kalau dari saya sih, misalkan dia tidak suka pelajaran matematika, mungkin kita bisa mensiasatinya dengan memberikan pelajaran matematika itu dengan cara yang berbeda ke dia gitu, atau enggak dengan pembelajaran yang berbeda gitu, enggak seperti kan kadang mungkin kita cuman kasih soal, jelasin, udah gitu aja. Nah, ada anak yang kurang minat gitu, cuma dikasih soal doang ngejelasin, iya paham, tapi ujung-ujungnya ternyata mereka kurang paham gitu, kurang berminat. Nah, mungkin kita bisa cari dengan membantu dengan memberikan pembelajaran dengan cara yang lainnya gitu, dengan cara yang lain apa dengan menggunakan alat media apa supaya anak itu bisa lebih memahami gitu. Dan yang paling pertama sih seperti yang di kurikulum Merdeka ya, harusnya kita tuh melakukan diagnostik ya Bu Hikmah ya, supaya kita bisa tahu anak itu cara belajarnya seperti apa. Jangan sampai kita mengalami ada banyak anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Hikmah ada tambahan untuk solusinya? Iya Bu Dia, memang idealnya pembelajaran itu sebelum guru memasuki pembelajaran itu memang guru itu harus melakukan asesmen ya, penilaian diagnostik itu baik dari kognitifnya dan non kognitifnya gitu, agar anak itu nanti di saat pembelajaran itu gurunya itu dapat memfasilitasi mengakomodir gaya belajar mereka. Misalnya dengan asesmen diagnostik itu kan misalnya kita bisa tahu nih, oh ini anak gaya belajar itu visual, audio visual dan kinestetik gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki data itu dalam pembelajarannya, dalam proses pembelajaran kita sebagai guru tuh bisa mengakomodir, bisa memfasilitasi dari gaya belajar anak tersebut.
Cuma selama ini kan kita hanya visual aja ya, mungkin menurut kita dengan kita menampilkan video gitu ya, menurut kita sudah mampu nih menarik perhatian anak, tapi ternyata berdasarkan teori gaya belajar itu kan ada 3 jenis itu gitu. Jadi mungkin yang kinestetiknya dia nggak dapet gitu. Kalau gaya belajar kinestetik itu dia harus bergerak ya kan. Nah, sedangkan dia tidak bisa hanya untuk menonton saja gitu dengan visual seperti itu. Jadi idealnya memang seorang guru itu kita sebelum di saat proses pembelajaran itu kita melakukan penilaian diagnostik tadi seperti yang dikatakan Bu Nada begitu. Oke, nah terus pertanyaan kedua nih, apakah dengan tes diagnostik tersebut kan ini untuk saya ke depannya nih, saya mengangkat masalah rendahnya hasil belajar IPA siswa. Apakah perlu diadakan tes diagnostik juga untuk menentukan hasil siswa itu rendah atau tidak? Penyebab rendahnya hasil belajar siswa itu karena faktor apa aja? Kalau menurut Bu Hikmah dan Bu Nada? Silakan Bu Nada atau saya Bu dulu. Nada? Ya, Bu Hikmah dulu lah. Bu Hikmah, silakan. Faktor-faktornya Bu Oke. Hikmah. Hasilnya rendah karena penyebab apa aja Bu Hikmah? Monggo. Kalau penyebab rendahnya hasil belajar itu kan kita harus berdasarkan data ya kan. Di Betul. bagian mana rendahnya nih? Kita harus tahu, kita kan nggak bisa ngomong rendahnya hasil belajar, tapi berarti kita harus memiliki data hasil belajar anaknya ya kan ya. Ya, betul. Secara realnya. Jadi realnya baru itu kan latar belakang masalahnya. Kita menemukan masalah nih, baru mencari solusinya. Berarti yang harus dilakukan Budia menurut saya, yaitu kita datanya dulu nih hasil belajarnya. Nah, lalu baru kita lakukan treatment. Misalnya tadi asesmen diagnostik nih yang berisikan kita penilaiannya itu minat bakat anak terhadap pelajaran. Mungkin kita dengan angket gitu ya kan, diagnostik itu kan ada yang bersifat kognitif dan non kognitif ya. Yang non kognitif itu yang itu tadi Bu Dia, kita bisa mencari tahu nih kamu pelajaran kesukaannya apa, favorit pelajarannya apa. Nah, dengan asesmen itu, nah mungkin dia rendah ya, memang dia tidak suka gitu. Nah, tapi yang tidak suka ini bukan diabaikan oleh kita sebagai guru, kita cari nih mengapa dia tidak sukanya. Nah, mungkin dia akan memberitahu bahwa pelajaran IPA itu membosankan gitu kan, di awang-awang gitu. Misalnya kayak metamorfosis, kita kan hanya menyampaikan saja, tapi anak tidak dilibatkan bagaimana benar-benar terjadi perubahan bentuk dari si kupu-kupu itu, dari kepompong menjadi kupu-kupunya gitu kan. Kita hanya berdasarkan hafalan, ayo nah hafalkan siklus metamorfosis kan seperti itu ya. Ya gitu kan. Nah kita carilah bagaimana nih biar bakat anak ini biar dia tertarik gitu pelajaran metamorfosis itu. Jadi menurut saya selain latar belakang itu berdasarkan data apa nih yang kita temukan, lalu treatmentnya adalah diagnostik. Nanti dari diagnostik kita tahu nih, oh anak ini memang kurang bakatnya gitu, kurang minatnya. Terus kita cari mengapa. Nanti kan dia akan menuliskan gitu. Misalnya yang tadi saya katakan membosankan atau apa. Nah, nanti kita di poin berikutnya kita tanyakan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kamu maunya pelajaran IPAS itu yang bagaimana gitu. Nanti kan dia anak akan menuliskan misalnya ada videonya gitu, ada nyanyi-nyanyi ya. Kita fasilitasilah kebutuhan anak itu seperti itu Bu Dia. Oke, terima kasih. Kalau menurut Bu Nada, faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa apa Bu Nada? Ya, tadi kan seperti yang sudah disampaikan Bu Hikmah ya, kalau dari faktor rendahnya itu kan berarti kita harus ada realnya kan, data realnya itu kenapa dia bisa mendapatkan hasil yang rendah. Terus tadi juga Bu Hikmah juga sudah menyampaikan, setelah itu kita kasih treatment dengan adanya diagnostik itu kan. Nah, bisa juga ya karena tadi yang balik lagi ke tadi ya, faktor internal dan eksternalnya dia gitu. Jadi dari motivasi dalam dirinya dia aja
sudah kurang gitu, atau enggak fasilitas-fasilitas dia baik di rumah ataupun di sekolah yang kurang memadai, kurang semangatnya dia juga dalam belajar, istilahnya seperti itu. Nah, yang memang yang paling penting adalah yaitu kita lihat dulu hasilnya dia, setelah itu diagnostik itu memang penting sih ya harusnya untuk bisa melihat ke depannya kita akan menggunakan media atau model pembelajaran seperti apa supaya anak-anak itu lebih bisa semangat dalam belajar, apalagi IPAS ya. IPAS itu kan materinya banyak gitu, belum lagi harus menghafalkan istilah-istilah gitu kan. Nah, sementara kalau anak-anak cuma dikasih dengan catatan, disuruh baca sendiri, kayaknya eh, kurang dan males gitu kan. Untuk baca sendiri, udah gitu banyak istilah-istilah. Nah, kita harus cari cara supaya anak-anak itu nyaman dan senang dalam pelajaran IPAS itu, apa dengan video, apa dengan games-games dan lain-lainnya supaya mereka itu lebih semangat dalam pelajaran IPAS-nya gitu. Jadi solusi supaya hasil anak tersebut meningkat ya, tidak rendah lagi khususnya dalam pelajaran IPA, menurut Bu Nada menggunakan apa aja, guru harus bagaimana dan dari siswanya harus bagaimana dalam pembelajaran. Kalau menurut saya sih tadi ya, yang pertama kan dilihat di hasilnya. Setelah itu kan kita analisis ya. Semua anak-anak itu rendahnya di bagian apanya, di bagaimananya setelah dianalisis, di diagnostik itu kan ketahuan ya. Anak itu lebih senangnya belajarnya seperti apa. Misalkan dia lebih senangnya pelajaran IPAS itu daripada harus nyatet banyak, terus baca sendiri, dihafalin ya. Mereka lebih senang dari bentuk apa visual, misalkan video, nampilin video tentang metamorfosis atau video tentang siklus air, atau enggak dari games-games seperti itu. Dari media pembelajarannya sih harus, kalau saya sih lebih ke media pembelajarannya harus dicari yang lebih kreatif dan lebih menyenangkan untuk anak-anak supaya anak-anak tuh nggak monoton gitu. Kalau dari segi anak-anaknya sendiri ya kita anak-anak itu harus bangun semangatnya dulu gitu, bangun semangatnya dia, motivasi di dalam dirinya dia dulu, tujuannya dia nih belajar ini untuk apa, belajar IPAS ini tujuannya untuk apa, kita harus meluruskan itu dulu gitu ke anak-anak. Kamu nih tujuannya belajar IPAS tuh untuk apa nantinya, untuk kamu tuh kepentingannya apa, seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih. Bu Hikmah, apa ada tambahan untuk mengatasi solusi siswa yang rendah dalam Ya, pelajaran IPAS? iya mungkin kita lihat lagi ya dari teori apa namanya perkembangan anak, kan anak SD itu kan dia sistem belajar kan konkret ya. Nah, jadi nyata gitu ya kan. Jadi dari konkretnya itu kita cari media yang bisa konkret gitu. Misalnya dengan video pembelajaran bisa. Nah, untuk kinestetiknya mungkin dia biar dia bergerak, dia menyusun puzzle kali ya gitu. Jadi kita buat puzzle pelajaran IPAS gitu. Nah, nanti anak akan menyusun puzzle itu gitu. Kalau misalnya materinya metamorfosis, dan misalnya kalau misalnya energi gitu ya, ketika kita bicara perubahan energi ya kita jangan listrik ke panas, listrik cahaya gitu, tapi kita kita pancing anak misalnya kalau di ruang kelas kita lampu gitu ya. Nah, bagaimana lampu dapat apa namanya dapat berguna jika diapakan, jika menyala. Nah, untuk sebelum dia bernyala itu lampu diapakan gitu. Nah, jadi dialiri listrik. Nah, maka dia anak akan paham bahwa sumber energi pada lampu itu adalah listrik dan mengalami perubahan yaitu berupa cahaya seperti itu. Jadi kita gunakan media-media yang konkret seperti itu, Bu Dia. Baik, berarti untuk solusinya kita lebih kreatif lagi ya, Bu Hikmah dan Bu Nada ya, supaya Ya, hasil betul. belajar siswa itu meningkat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, di abad ke-21 ini kan guru sudah dituntut untuk menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, tapi pada kenyataannya masih banyak guru-guru di sekitar kita, termasuk saya sendiri, itu kurang menggunakan model pembelajaran inovatif tersebut. Nah, menurut Bu Hikmah dan Bu Nada, faktor apa saja ya yang mempengaruhi guru tersebut tuh
masih kurang dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif? Faktor penyebabnya dulu, Bu. Bu Hikmah boleh duluan. Oh ya, izin ya Bu Dia ya Bu Nada. Boleh, Iya. silakan. Menurut saya, mengapa guru tidak menggunakan pelajaran yang inovatif sesuai di abad 21 ya? Mm-mm. Ya Iya, mungkin di betul. teknologi kita ke teknologinya Bu Dia gitu ya. Iya, boleh. Selain ke teknologinya kan model-model pembelajaran banyak jenis dan macamnya ya, Bu Hikmah ya. Nah, nanti bisa dimasukkan contohnya untuk solusinya, tapi ini penyebabnya dulu aja. Oh gitu. Kalau saya pribadi, mengapa sih misalnya saya males gitu ya, tidak Mm-mm. menggunakan ragam metode pembelajaran baik IT ataupun model pembelajaran lainnya. Satu, memang kurang pahamnya saya gitu ya. Misalnya nih, kalau saya misalnya kurang paham nih pembelajaran apa namanya problem solving ya kan, PBS misalnya. Nah, ketika tapi saya harus cari tahu dulu. Jadi memang awal itu kurang pahamnya guru ya dalam ragamnya model pembelajaran dan metode dan strategi. Nah, tapi kita sebagai guru nih sebenarnya jangan pasrah gitu. Kita belajar. Nah, ketika saya sudah tahu apa sih PBS itu, problem based solving itu, oh ternyata diawali dengan masalah dulu, jadi anak berpikir. Nah, jadi kalau menurut saya awalnya itu dari gurunya sendiri. Kalau saya memang kurang kurang tahunya gitu ya, kurang pahamnya tentang ragam metode dan mode pembelajaran. Lalu kalau dari teknologinya mungkin surplus di sekolah belum memadai gitu. Jadi Mm. males lah gitu. Jadi udahlah monoton aja lah, ceramah aja seperti itu. Atau yang ke atau bisa juga waktu ya Budiah ya, karena waktu mengajar itu kan sangat apa ya, kalau menurut saya sangat sangat cepat ya. Terbatas. Iya sangat cepat gitu. Jadi kalau memang kita nggak cukup tahu Bu dia kalau mengajar menggunakan ragam modal dan pembelajaran itu dengan satu JP itu 35 menit, untuk dua JP-nya aja cuma 60 menit gitu. 70 menit ya, itu kalau menurut saya kurang kurang cukup. Jadi ada tiga kalau berdasarkan saya pribadi. Yang pertama memang kurang pahamnya saya, yang kedua kurang sarana prasarananya, dan yang ketiga eh, apa guru malas mengejar waktu gitu. Jadi terpacu dengan waktu itu gitu Bu Dia. Ya, Oke, sekian Bu baik. Dia. Bu Hikmah, terima kasih. Bu Nada, ada tambahannya Bu Nada mengenai kurangnya model pembelajaran saat KBM berlangsung? Kalau saya sih hampir sama ya, setuju sama Bu Hikmah karena saya pun merasakan hal yang sama. Yang pertama, kadang tuh saya juga eh, kurang mau atau kadang suka males ya untuk mempelajari, oh ini pembelajaran seperti ini harus seperti apa dan butuh waktu yang bagaimana gitu kan. Jadi memang dari motivasi kitanya dulu ya gitu. Kita lihat dari bahasanya aja misalnya udah susah problem solving, ah ini harus gimana nih caranya gitu, harus dipelajari dulu dan segala macamnya. Kurangnya kemampuan diri saya sendiri untuk mempelajari lebih dalam model pembelajaran itu sendiri. Terus itu dia tadi sarana prasarananya. Misalnya kita mau pakai Infokus, tapi Infokus yang ada di sekolah kita itu kurang sehingga harus bergantian dengan guru-guru gitu kan. Kalau dari prasarananya seperti itu. Kalau misalkan dari media-media yang kita buat sendiri, kadang kita merasa waktu kita tuh sempit untuk bikin media pembelajaran sendiri. Misalkan dari apa, dari kertas karton lah atau dari apa gitu. Kayaknya waktunya tuh berjalan sempit sehingga kita sendiri tuh agak susah mencari waktu untuk membuat media pembelajaran selain menggunakan Infokus gitu ya. Dan sama seperti Bu Hikmah, waktu belajar di kelasnya juga begitu sempit ya dengan dalam satu hari misalkan ada banyak materi pelajaran, ada banyak mata pelajaran yang harus kita berikan ke anak-anak, dan kalau misalkan dalam satu hari itu kita harus memberikan berbagai macam jenis model pembelajaran, itu juga agak agak sulit juga mengaturnya gitu. Kalau dari saya juga seperti itu, hampir sebagian besar tuh sebenarnya sama gitu. Ya, baik. Berarti kesimpulannya untuk faktor penyebab penggunaan penggunaan model pembelajaran yang inovatif itu pada dasarnya itu yang pertama
guru tersebut kurang memahami dengan model-model itu ya. Nah, yang kedua Ya, itu karena faktor kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Misalkan karena ya. bergantian dengan kelas yang lain. Terus yang ketiga karena faktor waktu. Menggunakan model pembelajaran itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Nah, kira-kira alternatif solusinya ke depannya supaya guru tersebut mau menggunakan model inovatif biar siswa itu lebih mudah mengerti, apa yang diperlukan guru tersebut untuk menyiapkan kebutuhan siswa ya? Monggo dari Bu Hikmah dulu. Tadi Bu Dia mau menambahkan tadi yang mengapa guru kurang itu kayaknya satu lagi dia biaya gitu. Oh, faktor Misalnya biaya. Biaya faktor kenapa? biaya Dalam arti biaya itu kenapa Bu Hikmah? Boleh. kita mau menggunakan nanti anak poster gitu kan. Hmm. Ya, Mm-mm. hasilkan misalnya kayak kita kemarin deh metamorfosis gitu kan. Puzzle metamorfosis ditempel di karton gitu ya atau di styrofoam gitu. Ya, kadang kan kalau kita misalnya kita ingin berbuat baik gitu ya, itu dari dana guru gitu ya. Itu baru Mm-mm. satu materi dia, ya kan? Ya, Itu baru satu. Nah, tapi kalau kita limpahkan ke anak, ntar orang tuanya ini kan beli karton mulu protes. gitu, iya, Betul. gitu. Jadi, beli karton mulu, styrofoam mulu gitu kan. Nah, itu dia gitu. Kadang ya udahlah kita guru ambil simpelnya aja udah ceramah lagi kan. Sama lagi, iya. Sesuai dengan Iya, paradigma lama berarti ya. iya, iya. Dan memang sulit lingkungan juga membentuk itu mau tidak mau gitu kan. Kecuali memang semua semua lini sudah memahami bahwa proses pembelajaran itu memang membutuhkan modal gitu kan. Kalau ingin aktif gitu, ingin berinovasi gitu, tidak murah seperti itu, tidak murah dan tidak mudah gitu. Ya itu tadi tambahannya ya Bu Dia. Ya. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya apa Bu Dia? Ya, untuk mengatasi solusi tersebut dari tadi kan kurangnya penggunaan model inovatif yang pertama kurang pahamnya guru tentang model-model pembelajaran. Yang kedua itu kurang tersedianya sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga kurangnya waktu karena di dalam sekolah itu belajarnya itu sebentar saja. Kalau untuk menyiapkan media-media itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Nah, yang terakhir tadi tambahannya yaitu memerlukan biaya. Nah, sekarang saya bertanya mengenai alternatif solusi supaya guru tersebut itu setidaknya mau menggunakan model pembelajaran yang variatif, inovatif. Bagaimana? Solusinya apa aja ya, Bu Hikmah? Iya, solusinya menurut saya memang dari diri ya, tentu semua itu berawal dari diri sendiri. Guru itu juga harus merubah mindset paradigmanya bahwa anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, masing-masing siswa memiliki karakter. Jadi kita rubah mindset kita bahwa guru itu adalah menuntun gitu Bu Dia, menuntun peserta didik, menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memang murid bisa gitu. Kita jangan lagi nuntut gitu. Jadi guru itu lebih banyak menuntun, bukan menuntut. Jadi ayo nah gini aja nggak bisa. Nah itu kita harus berubah sebagai guru. Tapi kita tanya di bagian apanya nah yang kamu sulit gitu. Jadi kita tuntun dia gitu, bukan nuntut gitu. Nah gini aja nggak bisa gitu. Nah itu namanya guru menuntut murid seperti itu. Memang merubah paradigma mindset seseorang itu memang sulit, apalagi kita harus keluar dari zona nyaman kita dalam mengajar. Lalu yang kedua adalah ya ya kita sebagai guru harus belajar terus ya kan. Namanya guru itu memang harus belajar setiap saat gitu karena guru itu apa ya guru itu tegak lurus dengan perubahan gitu loh. Jadi guru itu harus mengikuti perubahan zaman yang ada gitu. Jadi kalau guru tidak mau mengikuti perubahan, tidak mau mengupgrade diri, ya memang nantinya akan tersisih seperti itu Bu Dia. Jadi memang harus dari gurunya sendiri. Lalu yang ketiga memang diperlukannya kerjasama ya kan di sekolah itu kan bukan hanya guru seorang tapi dia ada sekolah itu kan instansi itu kan berarti ada pemangku pemangku jabatan
Nah, itu yang perlu kita komunikasikan dengan para pemangku jabatan itu, baik kepala sekolah, bendahara, dan semuanya gitu, untuk ikut terlibat, untuk ikut berpikir bahwa anak itu harus kita akomodasi gitu. Kita harus sebagai yang bekerja di instansi pendidikan harus merubah paradigma kita bahwa kita adalah berpusat pada siswa, melayani siswa, seperti itu Bu Dia. Jadi memang harus ada kolaborasi, komunikasi seperti itu menurut saya Bu Dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Hikmah. Bu Nada, tambahannya ada nggak mengenai alternatif solusi dalam dalam meningkatkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif? Ya, mungkin tambahan jelasnya tadi ya, guru itu, ya itu kita harus terus belajar, kita harus mengasah terus, meningkatkan terus kreativitas diri kita ya, bagaimanapun sebelum kita memberikan pelajaran atau pengajaran ke anak-anak, kita harus belajar terlebih dahulu, terus juga guru juga harus menjadi seorang pemberi solusi bagi siswanya gitu, jangan cuma kita menuntut siswa tadi yang seperti yang Bu Hikmah bilang, tapi kita juga harus mengajarkan siswa bagaimana memberikan solusi, bagaimana memberikan memecahkan sebuah permasalahan dan menuntun, benar tadi Bu Hikmah bilang ya, menuntun, bukannya untuk menuntut, karena bukan lagi kita itu kayak yang dulu-dulu mungkin ya, harus kamu tuh harus seperti ini, harus mengikuti ini, harus mengikuti ini. Enggak, tapi kita harus bagaimana caranya kita harus bisa menuntun siswa supaya dia bisa mencapai ke dalam pembelajaran yang memang ditentukan. Yang lagi-lagi itu dia, kalau dari saya sendiri sih, kalau saya pribadi yang seperti itu ya saya harus lebih banyak belajar lagi, untuk media-media yang inovatif itu, terus lebih banyak mencoba dan kalau bisa mencari media pembelajaran yang seminim mungkin tapi bisa diterima oleh anak-anak gitu. Kalau misalkan saya yang seperti itu gitu, Bu Dia. Oke, terima kasih Bu Nada. Nah, lanjut. Yang terakhir nih ya. Di abad 21 itu kan kita juga dituntut mengenai perkembangan teknologi masa kini, khususnya guru. Nah, guru itu tidak lagi mengajari itu dengan cara terkait dengan buku pelajaran saja, tapi setidaknya harus mengerti teknologi perkembangan zaman saat ini. Nah, menurut Bu Nada, faktor yang mempengaruhi kurangnya menerapkan teknologi dalam KBM saat mengajar, faktor dari gurunya, penyebabnya apa aja Bu Nada? Kalau menurut saya sih yang pertama ya dari guru itu sendiri ya. Kenapa guru itu tidak bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan teknologi masa kini? Karena ya, misalnya saya seperti itu, karena sayanya sendiri pun mungkin belum paham gitu. Apa sih sekarang yang lagi rame itu pembelajarannya menggunakan apa gitu? Yang membuat anak-anak minat tuh apa? Misalnya contohnya kayak anak-anak kan apa tuh namanya, dia itu sekarang kayak TikTok lah contohnya ya, TikTok. Nah, ternyata TikTok itu bisa kita jadikan untuk media pembelajaran juga gitu, nggak hanya yang cuman nyanyi-nyanyi, joget-joget dan lain-lainnya gitu. Dan dari situ kita bisa meminta anak untuk kreativitas, mengedit-ngedit video dari TikTok itu, misalkan membuat presentasi diedit dari TikTok tersebut, dikasih apa dan lain-lainnya. Nah, itu kan mengasah juga kemampuan anak ya. Nah, kita lihat yang zaman sekarang tuh yang lagi rame apa gitu, teknologinya yang rame apa. Lalu sebelumnya ya kita dulu sebagai gurunya mempelajari teknologi yang lagi rame apa, kita kuasai, kita pelajari, baru kita bisa menuntun anak. Jangan sampai anak-anak yang lebih pinter daripada kita gitu ya. Misalnya kita nyuruh anak untuk membuat video dari TikTok, tapi kita aja nggak tahu itu TikTok bentuknya seperti apa, cara ngedit videonya kayak gimana, jangan sampai anak salah nantinya. Jadi kalau dari saya sih itu ya, dari gurunya dulu, belajar dulu, cari tahu dulu ya, pahami dulu apa yang sekarang lagi ramai, apa yang sekarang memang lagi diminatin sama anak-anak, baru setelah itu kita bisa menuntun anak-anak jadikan media itu bukan hanya sekedar hiburan aja, tapi menjadi media pendidikan juga untuk anak gitu. Kalau dari saya sih itu aja Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Nada. Bu Hikmah, bagaimana tambahannya Bu Hikmah? Mohon maaf, Solusinya aja langsung.
Kenapa? Apa Budi pertanyaannya? Mohon maaf diulangi pertanyaannya. Tadi kan faktor yang menyebabkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu kurang dipergunakan oleh guru. Faktor-faktornya tadi sudah oleh Bu Nada. Nah, sekarang Bu Hikmah kalau untuk solusinya, mengingat Solusinya. waktunya udah berjalan tinggal 6 menit lagi. Oke, solusinya ya itu mulai dari diri sendiri, mulai dari terkecil, dan mulai dari sekarang. Apaan itu? Dari diri Jadi sendiri terkecil solusinya, dan jadi sekarang. udah Apa aja katakan maksudnya yang oleh harus dipersiapkan guru? ya itu carilah yang mulai dari diri sendiri nih. Apa nih yang guru bisa kuasai? Misalnya guru itu menguasai hanya download YouTube, ya udah itu aja dulu dari hal terkecil dulu gitu. Mulai dari diri sendiri, kita refleksi diri nih apa sih yang guru sudah bisa lakukan dengan teknologi. Misalnya hanya untuk mengklik YouTube aja kan itu udah mulai kemajuan kan ya. Ya, betul. YouTube gitu kan. Lalu di-share ke anak proses pembelajaran lewat YouTube aja itu udah kemajuan. Nah, jadi mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal terkecil. Jadi guru jangan berpikir kompleks dulu apa ya ribet itu ya. Dari YouTube, dari TikTok nih gitu ya. Nanti kan waktu untuk mempelajari TikToknya nanti aja dulu dari diri sendiri dulu apa yang bisa dia lakukan itu dia lakukan. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecilnya apa nih walaupun dari YouTube, walaupun sekarang sudah banyak dari YouTube ya bagus gitu nggak apa-apa dan kapan dilaksanakannya ya mulai dari sekarang gitu kapan lagi gitu Bu dia. Jadi solusinya itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulai dari sekarang. Oke, simpel sekali ya Bu Nada jawaban Bu Hikmah ya. Mulai Iya, dari diri jelas. sendiri, mulai dari saat ini dan mulai dari sekarang. Baik, Dari hal terima terkecil. kasih kawan-kawanku yang baik hati atas waktunya. Semoga aja kalian sehat selalu dan membantu tugas saya. Amin Bu dia. Sama-sama. Semoga Bu dia Semangat, juga semangat. Ya. tetap semangat. Tenang kita akan